ya. Mudah-mudahan kalian nggak bosen ya bikin konten yang begini dan mulu. Kapan balapannya ya, nantilah kalau ada balapan kita coba bikin konten ya. Sekarang kita lanjutin untuk melakukan upgrading pada si Dua Ridge untuk menjadi sebuah mobil side damper. Oke, let's go. Oke ya, timelapse dimulai dan kita bikin sedikit voice over di sini ya, karena mungkin ada beberapa hal yang pengen kita bahas dan pasti bosen juga kali ya cuma ngelihat orang nge-building mobil 15 menitan gitu. Oke, ini pertama gue masih mencoba berusaha menentukan posisi, karena di mobil yang satu ini gue pengen pakai nggak pakai extension damper depannya, jadi si multi rollnya itu langsung dipasang di pegangannya si visor sasis, jadi otomatis yang bagian depan tuh agak mundur, jadi memungkinkan buat brake plate-nya itu agak-agak juga mundur ke belakang, jadi kayak istilah orang tuh settingan long tail ya. Gue pengen mencoba seperti itu, jadi ya di VZ ini adalah salah satu sasis yang memungkinkan buat dipakai seperti itu, karena memang tidak melakukan perubahan apapun pada sasisnya untuk aplikasinya. Oke, untuk bagian bawah lubang semuanya di countersunk ya, nggak semuanya sih, yang berisiko buat menyentuh track pada saat apapun itu harus di countersunk. Alat yang gue pakai sih sederhana ya, cuma ini attachment dari mini grinder yang gue masukin ke bor tangan, jadi bisa dipegang aja gitu. Lebih nyaman buat dipegang sih sampai sekarang daripada harus pakai mini grindernya, karena takut kebablasan men. Itu kalau udah kebablasan ya bablas lah, itu udah gak bisa dipakai lagi FRP-nya. Jadi selama ini sih gue masih lebih suka pakai tangan ya buat bikin countersunk-nya, jauh lebih aman aja. Ya ini ya rubah banyak settingan, kita coba mana yang paling pas, karena main kan pertama kali nge-buildingnya ketahuan banget gue pemula banget. Ya untuk FRP depan belakang kayak bisa dilihat ya semuanya multi stay. Jadi ini si brake plate sama underguardnya langsung dipasang di rear multinya. Ini gue masih mencoba berusaha memutuskan yang mana yang paling pas. Seperti gue bilang sebelumnya ya, platnya semua tentatif, gue nggak tahu mana yang akan dipakai. Tapi jangan kayak gue ya, kalau nge-building Tamiya itu pastiin dulu lah budget kalian, jadi nggak mesti exit harus beli semua part kayak gini sih. Cuma ya punya FRP cadangan itu penting sih sebenarnya, dan dibawa saat lomba juga atau saat main juga penting, karena kita nggak bakal tahu kapan dia patah. Jadi ya, ini cap screw, kita buka set cap screw-nya karena gue pikir perlu ya untuk tahu seberapa jauh sih kepala bautnya muncul ke bawahnya itu. Jadi kita tahu segimana jauhnya, segimana harus nyetingnya si rear underguardnya. Oh ya, itu sebenarnya salah ya kalau masang brake plate seperti itu lebih dari pokoknya dia nggak masuk ke dimension checker, agak sedikit kepanjangan. Jadi harusnya di settingan akhir nanti mungkin kita bahas di video berikutnya, harusnya maju satu lubang settingan lagi. Jadi underguardnya itu tetap harus pakai yang Super X, karena lubang lainnya itu nggak ada yang pas posisinya. Ini ban Super Hard yang bawaan kit 2 Ridge, keren ya, ada tulisan Super Hard-nya, sumpah gue suka banget. Tapi ada kit Vesta Zone tuh yang warna tulisannya kuning ya kalau nggak salah, itu keren banget sumpah. Pengen pakai yang kayak gitu, yang letteringnya itu bukan putih, kayaknya keren banget ya. Yang lettering kuning itu yang gue tau cuma dari kit Vesta Zone yang Black Special ya kalau nggak salah. Itu kalau ngelihat itu udah kayak ngelihat
Michelin P0 ya, apa pokoknya ban, lupa brandnya apa, yang P0 yang dipakai di Formula 1 itu sumpah keren banget. Jadi masih berusaha menentukan posisi underguard yang pas. Lama banget sumpah gue menentukannya, karena gue pikir selain untuk melindungi kepala bot biar nggak kena track, itu juga harus bisa intinya ngalangin ban juga deh, ngelindungin ban biar ban juga nggak terlalu beresiko buat kena kepala track. Karena ini kan bannya gue bukan pakai yang offsetnya kecil ya, gue pakai yang bawaan standarnya, yang ban depannya itu no offset, yang belakangnya offsetnya agak lebar. Nah, settingan gini nih sebenarnya agak ngorbanin kecepatan nikung sih kalau dari yang gue nonton di YouTube, yang YouTuber yang tentang pendapat yang lain. Kalau bagian settingan yang ngejar di belokan tuh offsetnya diusahakan kecil semua, tapi itu akan pengaruh ke kestabilan juga, karena memang makin kecil tapakannya makin gampang dia buat nggak stabil sebenarnya, kata orang sih gitu. Harus lebih banyak belajar lagi sih biar tahu efek baliknya. Cuma ya untuk sekarang gue juga berusaha biar gimana caranya ban ini yang pakai offsetnya lumayan nggak terlalu beresiko buat kena di ring track. Itu Zippo ya, biasa gue selalu pakai kontainer kecil kayak gini buat mengorganisir part kalau mau nge-building. Nggak selamanya sih, cuma untuk yang kayak gini yang part-partnya kita belum tahu posisinya di mana, agak sedikit membantu kalau kita misalkan punya tempat kecil-kecil kayak gini, biar bisa tahu oh ini gue taruh screw di sini, gue taruh spacer di mana, dan ini ada tempat buat nyuci bearingnya si roller juga. Nyucinya gue biasa ya pakai Zippo aja. Itu benar-benar dari dulu sih, dari masih avid main yoyo itu emang pakai Zippo kalau nyuci bearing, dan itu karena memang dia mengandung minyak mineral yang mengandung petroleum juga, jadi ada residunya sebenarnya, dan residunya ini lumayan ngebantu sih buat ngeloncerin dan menghilangkan sedikit suara-suara dari bearingnya. Nah, ini gue ragu banget sebenarnya untuk memakai settingannya, ya pokoknya masih coba-coba lah ya. Jadi gue masih mendebatkan diri gue sendiri apakah gue perlu memakai akar belakang bawaan si VZ. Karena gue tadinya tuh memang bener nggak percaya, dan memang harusnya kita tidak terlalu percaya. Namanya kan kalau misalkan FRP itu reinforcing plate ya, bukan replacing plate, bukan buat menggantikan apa yang ada, kecuali kita memang sudah yakin akan kekuatannya. Cuma di sini gue masih nyoba juga, gue masih belum tahu mesti pakai atau enggak. Di settingan akhir sih nanti gue tunjukin di video berikutnya, itu gue nggak pakai sih akar belakangnya itu. Cuma ya bener-bener meragukan sih untuk kalau FRP itu berdiri sendiri itu meragukan. Mungkin kalau karbon enggak kali, cuma kalau misalkan FRP berdiri sendiri itu ya mungkin bagus ya dari segi ringan ya, dari segi ringan dan fleksibel tuh bagus, jadi nggak terlalu rigid segala macam. Cuma ya siap-siap jajan lagi aja gitu. Siap-siap jajan lagi, karena memang kalau misalkan mobilnya kelontang lumayan parah, itu ya bakalan gampang banget buat patah sebenarnya. Jadi mobil ini lumayan beresiko sih, karena memang tidak banyak supportnya, jadi lumayan beresiko buat patah di bagian depan sama belakang yang langsung kehantam sama trek, itu lumayan gampang patah. Nah, jadi ini side mesh damper buat AR ya. Masangnya sih standar langsung. Untuk di dudukan yang ke sasisnya itu gua nggak di countersang ya. Gue cuma pakai baut yang kepalanya agak lebar gitu, langsung dipasang ke sasisnya, kecuali bagian tiangnya baru di countersang. Kenapa? Karena gue pikir untuk bagian yang nyangkut ke sasisnya itu akan sangat minim buat dia bisa ngantem track. Jadi percuma juga sebenarnya. Toh countersang juga sebenarnya kan mempertipis bagian si FRP-nya kan, itu lebih gampang buat patah sebenarnya. Jadi untuk ini gue pikir untuk bagian yang tidak terlalu beresiko bersentuhan sama trek, yang nggak perlu amat di countersang. Dan untuk masangnya gue langsung ke sasis, tapi gue kasih spacer yang paling tipis tuh, yang 1,5 mili. Nah, itu tujuannya biar memperendah
titik gravitasinya ya. Titik pusat gravitasinya makin direndah lagi, jadi pakai spacer. Itu udah rahasia umum ya, makin rendah titik pusat gravitasi makin gampang mobilnya buat dikendalikan. Tapi ya karena di Mini 4WD itu nggak semuanya bisa direndah-rendahin ya, apalagi dapur bagian depan sama belakangnya. Jadi ya sebisa mungkin lah kita mencoba buat merendahkan titik gravitasi itu. Makanya kalau menggunakan STO, barnya pada diturunin ya di posisinya sebenarnya. Ini setting bearing yang satu lagi ya, bearing atas bawah sama ya, plastik ring dua-duanya. Sebenarnya nggak terlalu tahu juga sih bakalan gimana nanti, karena friksinya bakal bener-bener kurang banget ya buat napak di track itu. Friksinya bakal kurang banget. Nah itu juga nanti yang membuat gue nanti nggak pakai akar bawaannya si VZ. Jadi biar tujuannya meskipun lebarnya sama, tapi kalau misalkan kita nggak pakai akarnya si VZ, otomatis pada saat dia belok yang paling kena pertama itu cuma bearing yang bawahnya dulu. Pada saat dia mau mengangkat sedikit, baru nanti bearing atasnya juga ikut main. Sebenarnya kalau misalkan memang tidak dipasang akar bawahnya itu, dia nggak bakalan lurus-lurus banget ke posisi tiangnya, jadi agak sedikit ke dalam gitu ya. Jadi beda kontak antara yang bawah sama yang atas. Nah ini roda depan masih pakai yang karet ya. Gue kasih tau aja sebenarnya settingan ini bakal berubah banget. Jadi untuk di depan itu initially awalnya gue pengen pakai roller beda seperti ini, karena memang orang pada pakai dan memang bagus gitu kan. Cuma untuk settingan gue ini, yang settingan yang nggak pakai support di bawahnya, yang nggak pakai bumper depan bawaan si VZ, itu bakal sangat-sangat bermasalah. Kenapa? Karena posisi rollnya kan di atas dari FRP-nya kan. Jadi pada saat dia katakan sama dinding track, otomatis FRP-nya tuh bakal melengkung ke atas. Ya itu pasti. Karena kontak poinnya tuh di atas pusat tahanan si multi roll stay-nya. Tumpah tuh Zippo kemana-mana, dasar bego. Ya udahlah ya. Jadi intinya gitu, pasti jadi efeknya melengkung ke atas, otomatis nanti si kontak poin si stabilizernya sama si dinding track itu makin jauh. Jadi pada saat stabilizernya kena ke dinding track, itu mobilnya udah terlanjur keangkat, jadi lebih nggak stabil malah sebenarnya. Jadi untuk settingan finalnya nanti yang bakal gue tunjukin di video berikutnya, itu gue pakai roll 19 di bawah multi stay-nya. Jadi si stick depannya turun, dipakai spacer yang 3 mili, sama si settingan rollnya gue pakai 19 di bawah yang ringless. Stabinya gue pakai yang apa sih yang gepeng itu namanya. Jadi gue masih coba settingan sebenarnya. Gue antara dua yang pengen gue pakai itu stabinya, yang antara yang 15 mili atau yang 17 mili. Oke, itu aja. Nanti gue akan tunjukin settingan akhirnya di video berikutnya. See you. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.